menjadi korban gitu? 5 sampai 10. 5 sampai 10. Itu apa aja sih kondisinya Ada yang kamu lihat? ketusuk paku, terus kebakar, terus lecet-lecet juga ada. Apa-apa. Pas saksi yang di blur juga bisa. Kejadian pada saat itu berada di mana? Saya ada di tengah-tengah musola. Tengah-tengah musola. Berarti tahu kejadian pas. Kurang, saya kan lagi doa, jadi kepala saya nunduk. Berarti ada di daerah yang pas ledakan itu. Iya. Nah itu mungkin kamu pas saat itu gimana sih kondisinya? Pertama kali langsung shock sih, nggak nyadar kepala udah berdarah-darah gitu. Oh, berdarah berarti kepalanya. Nah ketika berdarah kamu tiduran atau gimana? Saya langsung lari keluar. Langsung lari keluar. Nah pada saat kondisi ledakan pertama di masjid ya, Iya. itu berarti, nah itu siswa-siswa seperti apa sih yang kamu lihat? Langsung pada berlarian. Berlarian. UKS. UKS. Iya. Yang kamu lihat berapa teman kamu yang akhirnya menjadi korban itu? 5 sampai 10. 5 sampai 10. Itu apa aja sih kondisinya Ada yang kamu lihat? ketusuk paku, terus kebakar, terus lecet-lecet juga ada. Nah mungkin ledakan itu apa sih yang kamu lihat itu ledakan apa? Saya nggak ngerti deh. Nggak ngerti. Saya shock banget. Oh, shock. Nggak tahu apa yang terjadi. Kamu ketakutan juga atau Dia gimana? lumayan ketakutan. Seluruh sekolah gimana tuh pada saat itu? Chaos banget pokoknya. Nah ini berarti yang luka ini salah satu yang terjadi kemarin. Iya. Boleh diperlihatkan? Ini Jangan dibuka. nggak usah Iya. dibuka, udah gitu aja. Posisinya kemarin gimana sholat? Posisi Saya sholat. di tengah masjid. Pas deket tiang itu. Di tengah-tengah pokoknya. Ledakan ada posisi di sebelah mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Iya. Berapa meter sih kira-kira? Jaraknya. 5 sampai 3. 3 meter dari posisi kamu. Itu berapa kali ledakan kalau yang ada? Kalau yang pas sholat pertama kali, terus pas Kenceng nggak itu? Kenceng, lumayan kenceng. Terus habis itu Pas udah kosong masjidnya meledak lagi. itu jaraknya berapa menit? Kira-kira 10 menit sampai 15. 10 sampai 15 Iya. menit yang dua kali ledakan Iya. itu. Nah, Dek, kalau untuk kan banyak disebarkan ada pelaku nih yang diduga pakai airsoft gun. Itu Adek sebenarnya kenal gak sih dengan Saya nggak kenal deh. Itu kan kelas 12, saya masih kelas 10. Berarti memang salah satu alumni juga atau gimana? Kurang tahu saya. Kurang tahu. Iya. Tapi memang masjid di sini untuk umum atau gimana? Enggak, buat siswa 72 doang. Dan dengan staff-staffnya Iya, dan guru-guru. iya. Berarti orang luar tidak boleh masuk. Enggak. Bro, itu lukanya luka sobek atau luka apa sih? Iya, luka sobek. Sobek kena Kena serpihan kayaknya. serpihan kaca apa? Kurang tahu deh. Tapi Dalam pas nggak sih? meledak itu bomnya, itu isinya berhamburan atau ada isinya atau enggak sih? Kayaknya sih isinya paku ya. Soalnya teman-teman saya pada ketusuk paku gitu. Banyak yang kena tusuk paku. Iya. tapi pas Adek dia itu langsung nempel ke situ tuh nempelnya apa? Kaca atau paku atau apa? Nggak tahu, saya udah langsung kegores doang, nggak ada yang nempel sama sekali. Oh, kegoreng. Terus langsung buru-buru keluar. Iya. Tapi Nah, di dalam masjid banyak paku bertebaran atau gimana? Oh, nggak tahu saya. Saya langsung lari keluar. Tapi banyak teman-teman yang kena paku. Iya. Lukanya sendiri dalam nggak sih? Atau panjang, Enggak sih, kecil banget. kecil, Iya. tapi darahnya mengucur gitu. Iya. Ini berapa jahitan? Nggak dijahit, soalnya kecil ya. itu pas lagi ledakan itu berarti masih ada beberapa orang yang geletakkan di masjid juga apa pada yang keluar yang Adek tahu? Pas Adek keluar. Kalau yang saya tahu sih langsung pada keluar ya. Oh, langsung pada keluar. Iya. Itu langsung pada bantu. Dan itu berarti kejadian bener-bener pas lagi habis khotbah Jumat. Iya, habis khotbah lagi doa, baru mau sholat. Ah, Iya. ledakan pertama tuh. Iya. Dan kalau misalnya kan ledakannya di masjid,
terus terduga pelakunya di luar di dekat ruang BK. Iya. Itu meledakinya dia di dalam masjid atau di luar masjid sih? Luar sih menurut saya ya. Dia di luar. Nah, Berarti pakai remote. pakai remote kayaknya. Sempat ini kan ada juga beredar emang di sebelumnya dia repost di TikTok apa gimana sih? Kurang tahu, saya juga baru ngambil HP saya. Oh. Jadi nggak ngelihat apa-apa. Gila, Pak. Kelas 10. Untuk hari Senin bagaimana? Libur? Bisa dipastikan kapan? Deal. Enggak, kecil. Hah? Dia juga kata dokter. Kecil. Iya. Kata dokter apaan? Nggak jadi dijahit soalnya kecil. Apa kenapa ini? Kelas berapa deh? Kelas 10. Kelas 10. Pada saat kejadian lagi Nggak masalah sebenarnya, Bel. Nggak masalah sebenarnya kalau ownernya mau ya. Yang saya tahu di sini tuh yang pakai baju seragam sekolah begitu. Saya baru tahu kan tuh ada anak SMA gitu. Nggak pernah keluar berarti ya, berarti. Hasil ya, gimana lu tinggal tuh? Udah diusut terus. Tahu semua, iya. Masih. Jaringannya. Lagi daratnya pemilik rumah. Nah, kalau dia lewat aja. Udah nggak ada kan? Jenis apa tuh yang gede? Husky. Itu ya, belum disimpulkan resmi. Oke, dong kemarin. Gitu. Saya belum nggak nyangka di sini. Kirim-kiriman video sih ada. Saya aja belum. Polisi ada apaan? Dan dulu dia cerita juga kemarin katanya waktu masih SMP sekolahnya masih di sini di dekat kompleks ini, masih di Jakarta Utara di Sukapura sini kalau nggak salah. Nah di situ masih banyak temennya. Nah, jadi sering ada temennya belajar kelompok, sering masih bergaul gitu. Nah setelah itu dia pindah masuk SMA, katanya pindah ke sana. Itu kan sesuai dengan kartu keluarganya. Katanya sih ikut tantenya yang di sana ya, kok nggak salah ceritanya. Nah, itu dia di sana sudah mulai di kamar, jarang keluar rumah, jarang bergaul. Nutup diri gitu. Iya. Bang rumah juga katanya. Dia tinggal satu kamar dengan ayahnya atau gimana? Kalau menurut orang rumah yang serumah sama dia, ya satu kamar katanya. Terus yang sore-sore juga kita kan nggak ikut ke dalam. Karena petugas-petugas semua yang masuk sama ada waktu pertama ada saya belum ada tapi ada pengurus RW yang sudah mengetahui duluan. Kita sih nggak tahu ya, warga sini juga benar-benar nggak ada tetangga sebelah rumah pun sangat jarang kecuali dia pergi sekolah ya, dibonceng bapaknya. Itu aja sih informasinya. Ada komunitas hampir setiap hari ada kegiatan, tapi tidak ada pernah join di sini bermain sama-sama anak ini, nggak pernah. Saya Sekolah itu diantar bapaknya atau sendiri jalan, Pak? menurut tetangganya sih bapaknya yang antar. Antar sekolah. Iya. Kamarnya tertutup dan katanya sih kalau mungkin dia sama orang tuanya sama bapaknya di situ. Kalau hari biasa ada bapaknya, tapi kalau hari Minggu karena bapaknya ada urusan di luar gitu, kadang seharian pulang malam. Nah dia sendirian, jadi kata orang rumahnya mungkin tuh pas sendirian itu mungkin dia hari Minggu biasanya. emang ini bapak Di situ juru masak. Ya di situ kan kayak UMKM lah, kuliner gitu. Itu.
Kalau informasinya sih dia kalau di rumah itu ya main handphone dan main laptop. Itu. Ya karena seharian di kamar nggak ada kegiatan lain. Bahkan kalau di rumah itu menegur pemilik rumah, majikan dari bapaknya ini juga nggak pernah. Saya dengar sendiri dari pemilik rumah ini katanya, ya kalau di rumah lewat ada saya ya lewat aja gitu. Nggak ada permisi, nggak ada apa gitu. Memang agak kurang mannernya lah gitu katanya. Nggak pernah lihat ya, paling kalau lihat dia pergi sekolah. Kalau sekolah gimana Pak? Sekolah sih biasa aja, sampai tetangganya yang lihat waktu berangkat itu ya pakai baju sekolah biasa. Seragam biasa ya? Iya. Nggak ada yang Nggak pakai seperti yang waktu dia udah terbaring di lantai itu, nggak pakai begitu. Dan nggak pakai jas putih gitu ya Pak? Nggak, malah celananya celana putih kalau nggak salah itu. Sesama pekerja dan ada anaknya gitu. Yang bawa anak